Yo 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 kids, what's up everybody? Kak Alan is in the house yo. Wah pagi gini udah pada siap kan? Udah pada semangat buat ibadah online? You are so cool. Tapi sebelum mulai kita doa bareng-bareng dulu yuk. Tuhan kami mengucap syukur ya Tuhan buat semua kebaikan-Mu yang kami alami. Saat ini kami mau memuliakan nama-Mu. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yo kids, hari ini kita mau sama-sama puji dan sembah Tuhan Yesus bareng-bareng ya. Yang udah siap katakan amin. Lebih semangat lagi, yang udah siap katakan Jesus. Good, yuk kita nyanyi lagu ini dari refnya ya. Everybody everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Good job. Sekarang kita mau nyanyi lagu ini dari awal pakai gerakan yang lebih semangat, oke? Yuk sama-sama. From the top of my head, way down to my toes, I can't keep it all inside. Lompat yang tinggi, jump. Good. From the top of my head, way down to my toes, I can't keep it all inside. Yuk lari yuk. Wow, siap ya? Ke kanan dulu. Everybody everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Lagi ke sebelah sana. Everybody everywhere and say Jesus, Jesus is alive. Wow, sekali lagi, tapi dengan semangat yang lebih oke. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Siap ya? Dari atas. From the top of my head, way down to my toes, I can keep it all. I want to jump with all my mind. From the top of my head, way down to my toes, I can keep it all inside. I want to dance with all of my mind. Sebelah kanan ya. Everybody everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Lagi. Everybody everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Sekarang ganti sendiri ya. Let's go. Raise your hands up and say what? Jesus, Jesus is alive. Good lady. Everybody everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorak-sorai. Haleluya. Adik-adik, hari-hari ini kita lihat ya, keadaan gak baik, penuh dengan ketakutan. Tapi Tuhan Yesus tetap kasih perlindungan sama kita, kasih kesehatan, bahkan berkat-berkatnya. Tapi kita gak mau cuma soal nerima aja. Kita mau belajar juga untuk nyenengin hatinya Tuhan. Salah satunya dengan nyembah Tuhan sungguh-sungguh. Kasih yang terbaik setiap kalian nyanyi buat Tuhan. Dari hati kalian. Dengan tulus hati. Kita mau bilang terima kasih ya sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau nyanyi lagu ini. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sambil angkat tanganmu.
Katakan Amin. amin. Duh, yang mana ya? Nah ini kasihan. Tapi ya udah ini aja. Udah dulu main gamenya. Shalom kids. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya coba kakak mau tanya, siapa nih di sini adik-adik yang suka berantem? Kan sekarang adik-adik lagi stay at home ya. Misalnya berantem sama adik atau sama kakak gara-gara rebutan mainan atau rebutan makanan. Ada nggak? Suka ada yang nggak mau ngalah ya? Jadi aja berantem. Nah, kayak tadi nih waktu main game ya, waktu kakak main sama adik-adiknya kakak. Kakak berusaha untuk mengalah. Kalian lihat kan? Tadi kakak harusnya bisa kenain poinnya Milka supaya dia bisa balik lagi ke awal. Tapi kakak lihat dia udah berusaha dari awal permainan. Kalau kakak kenain pionnya, nanti dia marah sama kakak. Takut kalau jadi berantem. Kalau menurut kalian, berantem seperti itu baik nggak sih? Bener, nggak baik ya adik-adik. It's a no-no. Kakak yakin dan percaya adik-adik di sini semuanya anak-anak Tuhan. Pasti nggak suka berantem-berantem deh ya. Anak-anak yang obey, anak-anak yang good. Sekarang saatnya kita mau belajar firman Tuhan. Di Alkitab ada sebuah cerita tentang sekelompok orang-orang yang lagi berantem. Mereka rebutan sesuatu. Siapa ya mereka? Terus apa sih yang mereka rebutin? Adik-adik lihat nih. Wah, ada padang rumput yang luas. Bagus kan? Rumputnya hijau semua, masih segar-segar. Lihat tuh, banyak domba yang lagi pada makan. Sebentar, ada orang tuh. Lagi ngapain ya mereka? Sepertinya mereka lagi pada berantem. Kira-kira siapa ya mereka? Oh, ternyata yang lagi berantem itu gembalanya Om Abraham sama gembalanya Lot. Mereka berantem gara-gara rebutan rumput untuk memberi makan domba mereka. Soalnya domba mereka masing-masing itu banyak banget. Sampai tanah dan padang rumput yang mereka tempati udah gak cukup lagi. Gembala yang satunya bilang, "Hei, kamu licik, selalu makan duluan. Domba kami jadi gak kebagian rumput." Terus gembala yang lainnya bilang, "Suruh siapa kalian datangnya terlambat?" Mereka berantem terus tuh adik-adik sampai dorong-dorongan. Wah, gembalanya pada marah. "Hei, kamu kok dorong-dorong sih?" katanya ya. "Kamu ini marah-marah terus ya. Lihat nih, aku bales," kata yang lainnya. Waduh, mereka ribut terus nih adik-adik sampai berguling-guling loh. Wah, baik gak sih seperti itu? Gak baik ya, lihat tuh berguling-guling. Tidak lama kemudian, Om Abraham dengar. Wah, ada ribut-ribut apa ya ini? Terus Om Abraham tanya sama Lot. "Lot, keponakanku, kenapa gembalamu berkelahi dengan gembalaku?" Terus Lotnya bilang, "Paman, para gembala berkelahi karena mereka berebut rumput untuk memberi makan domba-domba kita." Om Abrahamnya bingung adik-adik, kenapa ya mereka harus berebut makanan? Bukankah tadi padang rumputnya luas sekali? Tapi Lot bilang, "Domba paman selalu makan duluan rumput-rumput yang bagus, juga air yang bersih. Sehingga dombaku tidak kebagian." Om Abraham bilang, "Kalau ada masalah seperti itu, mari kita bicarakan saja baik-baik. Dan supaya mereka tidak berkelahi lagi, paman punya solusinya." Terus Lotnya mendengarkan pamannya. Lot tanya ya, "Paman punya solusi apa nih?" "Pokoknya aku akan menuruti paman." Lalu Abraham bilang sama Lot, "Oke, sekarang Lot, mari ikut denganku." Lalu Abraham dan Lot pergi naik ke atas bukit. Abraham bilang sama Lot, "Lot, kamu lihat ini adalah tanah yang diberikan Tuhan untuk kita. Sekarang supaya para gembala kita tidak berkelahi lagi, sebaiknya mari pisahkan dirimu daripadaku." Sebenarnya Lot sedih adik-adik harus berpisah dengan pamannya. Tapi Om Abraham bilang, "Jangan sedih Lot, meskipun kita tinggal terpisah, tapi kapanpun engkau membutuhkan paman, paman akan datang padamu."
Lalu Abraham kasih lihat lagi nih tanah pemberian Tuhan yang tadi ya, yang luas sekali itu. Di sebelah kanan itu ada lembah Yordan. Di sebelah kiri tanah Kanaan. Lembah Yordan itu lebih bagus nih adik-adik. Padang rumputnya lebih hijau. Airnya juga banyak dan lebih bersih. Pasti Om Abraham dan Lot sama-sama ingin memilih tinggal di lembah Yordan kan? Terus gimana? Apakah mereka akan rebutan lagi adik-adik? Tapi ternyata setelah melihat tanah itu, Abraham memperbolehkan Lot untuk memilih duluan loh di mana Lot mau tinggal. Kata Abraham, kalau kamu ke kiri, aku akan ke kanan. Kalau kamu yang ke kanan, aku yang ke kiri. Dengan begitu, para gembala kita gak akan berantem-berantem lagi. Lot lihat-lihat ya. Akhirnya Lot memilih tinggal di mana coba? Di lembah Yordan. Terus gimana? Abrahamnya marah-marah nggak sih? Atau jangan-jangan Abraham jadi iri hati ya? Karena Lot memilih tempat yang lebih subur. Ternyata tidak adik-adik. Om Abraham menghargai pilihan Lot. Malahan Om Abraham mendoakan Lot supaya di tempat yang baru Lot tetap dan selalu dilindungi sama Tuhan. Mereka pun akhirnya setuju untuk berpisah. Nah, ternyata Om Abraham gak marah ya. Hebat ya Om Abraham. Abraham tinggal di mana dong? Tinggal di daerah Kanaan. Tuh lihat ya, akhirnya mereka pergi masing-masing. Gembala mereka rebutan lagi nggak? Berantem lagi nggak? Enggak ya adik-adik. Wah, hebat ya Om Abraham. Dari firman Tuhan hari ini kita belajar dari Om Abraham dan Lot. Meskipun Om Abraham itu pamannya Lot, tapi dia nggak merasa lebih hebat atau lebih jago atau lebih otoriter. Buktinya Om Abraham bolehin Lot buat milih duluan loh tadi ya mau tinggal di mana. Walaupun akhirnya Lot memilih tempat yang lebih bagus dan lebih subur, Om Abraham tinggal di Kanaan, tapi Om Abraham gak marah-marah. Om Abraham mau mengalah karena Om Abraham mengasihi Lot. Mengalah itu bukan berarti kalah loh adik-adik. Coba kalau Om Abraham gak mau ngalah, nanti jadi seperti para gembala tadi ya. Ribut terus, dorong-dorongan, pukul-pukulan. Ih, tidak baik ya. Tidak obey sama perintahnya Tuhan. Om Abraham mengerti perbuatan yang baik dan benar karena dia hidupnya dekat sama Tuhan. Salah satunya itu adalah belajar mengalah untuk menang. Om Abraham memang mengalah sama Lot, tapi dia memenangkan hatinya Tuhan. Om Abraham memilih menjadi berkat untuk Lot. Hal itu menyenangkan hatinya Tuhan. Wah, gimana nih sama adik-adik? Pasti adik-adik juga mau kan menyenangkan hatinya Tuhan? Kita belajar dari hal-hal yang sederhana, dimulai dari rumah. Adik-adik harus saling mengasihi dan menghargai antar saudara. Belajar mengalah sama adik maupun kakak. Kita mau kan seperti Om Abraham? Jangan maunya menang sendiri. Kalau tidak mau mengalah, nanti bisa timbul pertengkaran loh. Pertengkaran itu baik gak sih? Tidak baik ya, tidak enak. Hati kita jadi tidak damai, tidak sukacita. Kalau kita jadi anak yang mau menang sendiri terus, orang-orang di sekitar kita akan merasa gak nyaman. Nanti gak ada yang mau deket-deket sama kita loh. Om Abraham ini adalah sosok yang berintegritas loh adik-adik. Isi hati dan perbuatannya yang baik dan mau mengalah itu sesuai dengan firman Tuhan. Sama seperti tema yang kita pelajari tahun ini, yaitu tahun integritas, Year of Integrity. Apa yang ada di dalam hati, yang kita pikirkan, kita ucapkan, dan yang kita lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik udah ngerti kan firman Tuhan hari ini? Sekarang yang udah mengerti firman Tuhan, mari kita berdoa yuk. Semuanya sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman hari ini. Kami udah belajar Tuhan dari Om Abraham. Kami mau belajar untuk mengalah Tuhan, menjadi berkat untuk orang lain. Kami gak mau ribut-ribut, berantem-berantem. Kami mau percaya, mau menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua adik-adik sama-sama katakan amin. Kak Fania, gimana? Udah jelas kan sekarang mengalah dan kalah itu
Beda. Mengalah itu bukan berarti kita kalah ya. Saat kita mau mengalah, kita sedang mengasihi orang tersebut loh. Karena kita gak mau ribut, gak mau berantem. Saat mengalah, kita sedang mengutamakan hubungan daripada keinginan kita. Betul banget Kak. Dengan mengalah, orang-orang akan merasakan kasih Tuhan melalui kita. Dan buat mereka senang berteman dengan kita, hati Tuhan juga pasti disenangkan. Oke deh kalau gitu, biar lebih ingat kita ada ayat hafalan nih. Dan kalau ayat hafalan berarti It's puzzle time! It's puzzle time. Masih ingat kan cara mainnya? Yuk siapin gadget kalian dan klik link yang ada di description box di bawah ini ya. Ada 3 level yang kalian bisa pilih. Ada easy, medium, hard. Aku mau pilih yang medium. Kalian mau pilih yang mana? Kids, are you ready? Let's start in 3, 2, 1. Mana ya? Ini kali ya. Benar. Mana lagi ya? Gimana kids? Kalian berhasil gak? Sekarang kita mau baca bareng-bareng ya tulisan yang ada di gambar puzzle ini. 1, 2, 3. Amsal 20 ayat 22. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah kepada Tuhan, Dialah yang akan menolong. Kids, seperti firman yang tadi kita dengar, mengalah itu beda ya sama kalah. Mengalah mungkin rasanya nggak enak atau sulit pada awalnya. Tapi setelah melakukannya, pasti hati kita sukacita. Dan Tuhan juga pasti senang ngeliatnya. Tuhan nggak pengen kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi mari berbuat kebaikan dan percayalah Tuhan yang akan menolong supaya kita bisa melakukannya. Shalom parents, Abraham memilih untuk mengalah. Dia tidak mau mengedepankan emosinya pada saat berhadapan dengan Lot. Abraham tahu bahwa mengalah lebih baik untuk semua pihak. Minggu lalu kita belajar mengenali siklus kemarahan anak. Kali ini kita akan belajar bagaimana melatih mereka untuk mengenali dan menghentikan siklus kemarahan mereka sendiri. Pada saat anak-anak sedang marah, orang tua yang hadir dan penuh perhatian akan membuat kondisi lebih baik daripada sekedar menyuruh anak-anak untuk tenang. Kita harus bisa memilih kata-kata yang tepat di tengah siklus kemarahan anak agar mereka dapat meredakan situasi dan menghasilkan solusi yang sehat. Kita dapat membantu anak-anak kita memahami apa yang terjadi di dalam pikiran dan tubuh mereka ketika pikiran negatif muncul, sehingga mereka tidak terjebak dalam siklus kemarahan yang bisa menjadi kebiasaan. Mengajari anak-anak untuk mengenali dan menghentikan siklus kemarahan mereka sendiri adalah dengan cara yang pertama, mengakui kemarahan. Seorang anak dapat mulai mengenali pikiran-pikiran yang memicu mereka untuk marah dengan cara mulailah menulis atau menggambarkan daftar hal-hal apa saja yang bisa membuat mereka menjadi marah. Tuangkanlah semuanya itu di selembar kertas. Bahas hal ini secara teratur bersama anak-anak. Beberapa contohnya adalah dia menulis atau menggambar seseorang yang tidak peduli pada dirinya. Atau pada saat dia merasa sesuatu yang dilakukan tidak adil. Mungkin juga dia bisa menulis atau menggambar tidak ada yang menyayangi atau menghargai dirinya. Jika anak tidak dapat mengidentifikasikan pemikiran pemicunya, parents dapat membantu dengan mengatakan sesuatu seperti, "Papa Mama perhatikan bahwa ketika kamu berpikir kami tidak mendengarkan, maka kamu akan benar-benar marah kepada kami." Minta anak itu untuk menulis atau menggambarkannya. Dengan demikian kita membantu mereka mengenali apa yang sedang mereka pikirkan tentang kemarahannya. Cara yang kedua adalah mengevaluasi.
Selanjutnya, ajari anak untuk memeriksa pikirannya. Misalnya ketika dia memiliki respon emosional yang kuat, dorong dia untuk mengevaluasi apakah pikiran di benaknya itu benar. Mengapa hal itu benar atau salah? Ketika seorang anak belajar mengevaluasi pikirannya dengan cara ini, dia akan lebih mampu untuk mengubahnya karena dia sadar akan tindakannya. Yang ketiga adalah mengarahkan ulang. Langkah terakhir adalah mengganti pikiran yang salah dengan kebenaran. Filipi 4 ayat 8 berkata, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, pikirkanlah tentang hal-hal ini." Mengganti pikiran negatif yang mengarah pada kemarahan dengan pikiran yang positif memang membutuhkan latihan. Bantu anak untuk fokus pada kebenaran dengan membuat daftar pernyataan konfrontasi ke pikiran pemicu yang telah mereka tulis. Misalnya, "Saya tahu papa mama mencintai saya. Tuhan beserta saya dalam keadaan yang tidak adil." Atau saya dapat memberikan contoh yang baik bagi orang lain. Ketika anak-anak kita belajar bagaimana mendefinisikan, memeriksa, dan mengubah pikiran pemicu kemarahan mereka, mereka lebih mampu menjaga pikiran negatif ini agar tidak tumbuh menjadi emosi pahit dan ledakan kemarahan. Begitu juga pada saat kita membantu mereka mengarahkan pikiran pemicu ke pikiran yang benar, sebenarnya kita sedang mendampingi mereka untuk menghentikan siklus kemarahan. Kemampuan untuk mengelola emosi bisa dipelajari sedari dini. Hal ini akan membuat anak memiliki kecerdasan emosi yang sangat penting bagi kehidupannya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pilih kami untuk menjadi berkat bagi yang lainnya. Tuhan, limpahkanlah berkat-Mu ke atas kami semua, agar kami dapat memberkati banyak orang. Tuhan Yesus, berkati bangsa dan negeri kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sawah dan ladang diberkati. Hasil laut berlimpah. Tidak ada krisis pangan di negeri kami, karena kami tahu ada berkat Tuhan di atas Indonesia. Tuhan Yesus, berkatilah terus peniku dan semua hamba-Mu, kakak-kakak dan papa mama, agar kami semua jadi saluran berkat bagi yang lain. Limpahkan kesehatan, perlindungan, dan keamanan bagi kami semua. Adik-adik dan parents, mari siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.